Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke, sering kegiatan hari ini mam. Jadi hari ini aku nemenin kakak Alisa berenang dari sekolahan gitu. Jadi hari ini ada praktek berenang ya mam. Ini sekalian aja aku ngajakin adiknya karena udah lama banget nih kita nggak berenang ya. Mungkin udah ada beberapa bulan yang lalu atau mungkin sudah 1 tahun ya kita nggak berenang. Jadi ini kebetulan banget emang Dede Alpa itu ngajakin berenang dan kebetulan ada praktek berenang di sekolah kakak Alisa. Nah pastinya kalau kemana-mana aku tuh kopi yang nggak pernah ketinggalan sih mam, karena apa sih namanya, kayaknya tuh kopi itu menurut aku suatu pokoknya nikmat banget deh. Nah ini tuh aku bawa tadi 2 bungkus gitu. Ini aku jagain Dede Alpa. Sebenarnya di sini aku bareng sama Mama Agatha gitu. Cuma Mama Agatha juga sibuk sama nungguin anaknya dan aku juga sibuk ya. Apalagi aku ini ada anak 2. Apalagi Dede Alpa yang harus banget dipantau. Jadi ya nggak bisa kumpul-kumpul terus-terusan di satu tempat yang sama. Jadi aku nungguinnya di mana aja deh. Ini aku sambil duduk mam. Ini sebenarnya satu kelas kita itu banyak banget. Cuma ya kepisah-pisah karena yang ngikutin anak kita aja gitu. Nah ini Dede Alpa ini naik turun dari kolam karena dia tuh sedikit takut sama yang ada ombaknya. Nah ini masih pagi banget mam. Kita masuk ke sini tuh jam 8-an. Ini masih sepi banget, tapi mulai siang dikit itu jam 10, jam 9 itu udah rame banget. Tapi ini tuh masih sepi banget, liatin deh. Dan beberapa air juga belum pada nyala gitu mam. Jadi masih aman banget, cetek banget. Tapi ntar siangan dikit itu kayak ember tumpahnya gitu tuh udah mulai nyala dan Dede Alpa itu kayak takut gitu. Ini sih masih anteng-anteng aja ya, cuma diliatin di pinggiran. Dede Alpa nggak takut, tapi mulai si ember tumpahnya ada itu dia takut, jadinya tuh harus yang bener-bener diikutin. Sebenarnya sih aku sebagai orang tua ya pengennya duduk aja, cuma khawatir aja gitu. Kebetulan Pak suami juga dari shift malam baru pulang tadi pagi dan nggak bisa ikut. Nah ini saking panasnya nih masih pagi, aku cari tempat yang adem aja. Untuk misalnya kayak gini aku paling males ya turun-turun, cuma sekedar mantau aja sih. Jadi ya udahlah aku nunggu di pinggir aja kayak gini. Dan setelah berenang aku sih ini udah sore ya mam. Jadi sebenarnya kerjaan aku banyak banget. Ini baju-baju yang belum pada diberesin, yang di lemari pun pada berantakan, dan aku mau langsung beresin aja deh ini perbajuan ya, yang bener-bener nggak rapi gitu kan. Kayak kemarin-kemarin kan aku tuh kayak ngambil baju tuh asal aja gitu, yang penting cepet buru-buru gitu kan. Apalagi dagang perginya udah kesiangan, jadi buru-buru ganti, buru-buru cabut aja bajunya. Nah ini baru sempet nih mam, itu ada baju yang udah aku setrikain, ada baju yang udah di lemari tapi acak-acakan mau aku beresin lagi. Nah ini makanya hari ini lagi sempet, lagi mood, aku langsung beres-beresin aja deh. Oh iya, gimana nih kabarnya mam dan teman-teman semua? Semoga mam dan keluarga selalu diberi kesehatan, diberi rasa semangat terus ya, dan diberi kelancaran rezeki juga, kelancaran dalam segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lagi ngapain nih siang ini? Ayo di sini siapa nih yang belum beresin baju? Ya, mumpung siang ini aku temenin beresin baju, kita bareng-bareng. Karena kan kalau kayak gini tuh nungguin mood dulu ya mam. Kayaknya tuh kalau misalnya lagi belum mood gitu ya, di nanti-nanti pastinya. Aku sih gitu ya mam, kalau moodnya udah ada gitu, kerjaan apapun yang cepet kelarnya gitu. Tapi kalau misalnya moodnya belum ada gitu, ya udahlah scroll HP lagi, jadi nggak kepegang-pegang gitu ya. Dan hari ini mumpung lagi mood nih, aku mau beres-beresin dulu itu baju yang udah aku setrikain. Ada spray juga, ada baju anak-anak aku juga, ada baju suami yang pastinya. Ini hari ini bener-bener yang pengen aku kelarin deh biar nggak berantakan banget. Sebenarnya gimana ya, ngeliat baju tuh pusing banget karena baju itu kerjaan yang paling cepet banyak. Kayak cucian itu yang cepet banyak juga, setrikaan apalagi harus dipegangin satu-satu. Terus ya gitu-gitu aja deh, muter-muter gitu. Pokoknya menurut aku kerjaan yang paling bikin pusing itu perbajuan aja gitu mam. Kalau yang lain sih apa sih ya, nggak kayak baju banget gitu. Dan aku tuh paling banyak itu kerjaan di baju, karena kakak Alisa itu kan baju seragamnya 1 hari 1 kali, pas suami juga gitu. Aku juga 1 hari bisa 2 kali ganti, karena aku tuh yang nggak betah banget sama bau asem, apalagi sekarang yang bener-bener panas banget. Ini sebenarnya aku nggak tahan ya mam pakai sweater kayak gini. Ini aku pakai dasteran aja sama celana tadinya, cuma ya karena mau bikin video aku pakai sweater kayak gini aja. Nah ini aku sebenarnya pakai kipas angin tuh, kelihatan nggak mam? Tapi aku gerah banget sih, tapi ya udahlah kita lanjutin aja gitu. Ini kipas anginnya aku pasang yang mode paling gede banget, sebenarnya nggak dingin sih, malah jadi panas kalau lagi panas kayak gini tuh. Pokoknya di kontrakan aku AC mati, terus cuacanya bener-bener panas, masya Allah ya. Dede Alpa aja sampai keluar
keluar keringat buntet gitu ya, yang keringatnya tuh banyak gitu loh mam. Makanya dia tuh yang apa sih, kadang-kadang tuh suka marah-marah nggak jelas, dan aku pun iya ya, kalau misalnya suasananya gerah itu bawaannya tuh pusing gitu ya, pengennya tuh kayak sewot gitu. Karena emangnya panas banget gitu, apalagi kontrakan aku ini atasnya tuh pakai seng gitu loh mam, bukan seng sih, apa sih, kayaknya tuh kayak asbes, jadinya tuh yang bener-bener panasnya tuh kerasa banget gitu loh mam. Dan ini juga aku sambil decluttering baju sih mam, mana yang jarang dipakai gitu. Kemarin ada aku minta baju gitu, dia buat berangkat kerja, katanya minta kemeja, jadi aku pilih-pilihin aja dulu mana baju yang jarang banget aku pakai. Aku tuh orangnya sebenarnya orangnya sayangan gitu ya. Kadang-kadang kemarin aku tuh ngasih ke orang barangnya tuh yang enggak jelek gitu, yang pastinya tuh masih aku sayangin banget, yang aku sayang-sayang sebenarnya. Nah pas dikasihin nggak taunya malah dibuat lap gitu. Rasanya tuh sedih banget ya. Ya Allah, apa aku ngasihnya barang nggak jelek, padahal itu tuh aku kayak beli baru tapi yang beberapa kali dipakai aja gitu. Maksud aku dikasihin pun aku pede ya, karena emang masih bagus, tapi pas aku lihat ternyata baju aku itu malah dibuat jadi lap gitu. Rasanya sedih ya. Nah ini apa sih namanya, sambil milih-milih, adik aku minta, ya udah aku kasihin ke adik aku aja bajunya. Ada baju yang kemarin dapet THR-an dari toko gitu, yang masih baru dan masih bagus, cuma warnanya aku nggak suka, nanti aku kasihin juga. Kayak kemeja-kemeja yang udah sering aku pakai tapi masih bagus, ini mau aku kasihin juga, jadi yang nggak terlalu penuh-penuh amat ya lemarinya. Dan aku di sini juga udah mulai kayak prepare buat pindahan gitu sih mam, baju yang jarang-jarang aku pakai mau aku masukin ke tas gitu. Jadi nanti pas pindahan ya nggak terlalu riweh masukin ini dan itu ya. Dan mungkin di sini ada beberapa barang yang aku tinggal juga, kayak kasur ini nih, dipannya ya mam, ini tuh gede banget, aku pakainya 180 kali 200. Waktu di perumahan yang pertama kan emang kamarnya gede banget ya, walaupun pakai kasur kayak gini itu sisanya tuh masih banyak gitu, masih bisa buat sholat, terus kayak apa sih, pinggir-pinggirannya juga masih lega gitu ya. Tapi di perumahan aku yang baru ini kamarnya tuh yang sempit, karena emang tipe rumahnya itu tipe 25 kali 60 gitu, jadinya tuh yang kamarnya tuh kecil-kecil banget, harusnya tuh pakai kasur yang ukuran buat 2 orang aja deh kayaknya. Tapi kasur ini tuh yang terlalu gede gitu. Apakah nanti mau ditinggal aja di rumah emak atau kayak gimana ya? Tapi kalau misalnya tinggal, aku belum punya gantinya, karena emang belum ada ya budgetnya untuk saat ini. Kemarin itu habis buat rumah semuanya deh, apalagi kemarin aku juga habis pasang air gitu. Terus nanti aku mau lihat-liatin kayak channel teman-teman sih, yang gimana caranya pindahan biar simpel. Aku belum lihat, belum cek-cek. Aku emang udah 2 kali pindah dari rumah ke perumahan, dari perumahan ke kontrakan gitu ya. Dan ini yang ketiga kalinya. Tapi menurut sepengalaman aku sih, kayak baju-baju gitu, nanti aku masukin ke plastik-plastik yang transparan aja. Jadi yang nggak terlalu ribet. Terus yang di sini juga banyak itu perabotan dapur ya, kayak piring-piring gitu, kayak tupperware, kayak plastik-plastik itu tuh yang banyak banget. Apalagi kayak sisa-sisa kadoan gitu ya, perabotan-perabotan yang jarang dipakai tapi aku masih butuhkan banget gitu. Kayak pastinya piring, gelas itu nanti kalau ada acara yang pastinya aku bakalan butuh piring banyak gitu ya. Kalau mau dikasih ya aku emang masih butuh gitu, cuma yang nggak dibutuhkan setiap hari aja. Jadi nanti di rumah baru itu gimana ya nyusunnya tuh yang biar nggak kelihatan sempit gitu loh mam, ruangan itu yang cukup semuanya tapi yang kelihatan simple. Aku tuh pengennya tuh di rumah baru tuh yang nggak terlalu banyak perabotan. Nah ini aku udah selesai mam perbajuannya, ini sekalian aja mau beresin kasur. Ini kasurnya liatin deh, ini gede banget sih, tadinya aku beli emang untuk 3 orang, aku, Alesa dan ayahnya gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya nanti di perumahan baru. Ini sebenarnya kasurnya juga kayak udah mulai kempes gitu, udah lama karena aku belinya tuh di tahun 2016an gitu. Dan ini tuh yang kayak udah mulai kempes-kempes gitu. Nah ini aku mau unboxing barang salah satu yang mau aku pakai untuk pindahan. Ekspektasi yang aku pikir itu adalah si box ini gede ya. Aku kira ini boxnya 1, ternyata 2 dijajarin gitu, jadi kelihatannya gede gitu, tapi ternyata kecil banget. Ya ampun, nyari box estetik begini yang gedean gitu susah ya mam. Adanya tuh yang segede gini, ini aja ya udah yang paling besar ukurannya, ternyata segede gini gitu. Kirain aku ya gede banget kayak yang Sanpo itu loh, yang tutupnya warna-warni, tapi kan itu nggak estetik ya. Pengennya estetik itu loh mam, tapi nanti deh aku langsung cari ke tempatnya aja, kayak ke Mister DIY. Di situ kan juga nggak terlalu mahal-mahal ya. Nah ini dia box yang aku beli. Ini sih kayaknya cuma buat kayak perabotan dapur pun yang nggak gede-gede banget sih ya, lumayan lah ya segede gini. Nah ini aku kemarin beli di Shopee, harganya tinggal 5-an gitu. Dia ada tutupnya, terus ada pegangannya juga, jadi nggak terlalu banyak
isinya ya. Kayaknya segini tuh sedikit aja sih, ini harus butuh banyak, tapi harganya di 35-an gitu. Kalau yang sampo itu kan yang ukuran 52 liter aja harganya cuma 50 ribuan ya. Ini 35 tapi kecil banget. Nanti next kayaknya ya udahlah kita beli yang sampo aja gitu. Tapi nggak tahu di mana ya. Dan gak kerasa banget sih videonya udah sampai di menit terakhir aja. Terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang mau nemenin aku sampai di akhir video. Semoga teman-teman gak pernah bosen ya untuk video kali ini. Maaf banget aku suka telat-telat upload karena beberapa hari ini lagi sakit gigi gitu. Jadi ngomongnya tuh yang gak enak aja gitu loh Mam. Dan hari ini mumpung giginya lagi gak berasa, aku dubbing buru-buru ada videonya ya. Kayak gini aja. Semoga Mam suka dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.